3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusastika dan teman saya Rahmatia. Nah, pada video kali ini kami akan membuat penyelesaian tugas dari mata kuliah basis data lanjut untuk membuat remote access. Nah, baik, langsung saja ke videonya. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan sebelum saya melakukan remote access ke PC kawan saya, yang pertama yaitu saya membuat database untuk di share atau di remote oleh kawan saya nantinya. Yang pertama yaitu saya buka dulu MySQL Workbench-nya, kemudian saya gunakan user root yang ada dan masukkan passwordnya. Nah, kemudian eh, saya akan membuat database dengan aturan yang sudah ditentukan di soal, yaitu saya akan membuat database penjualan yang namanya itu diikuti dengan NIM saya, kemudian NIM kawan saya. Lalu kita run, kayak terbuat. Nah, setelah itu kita gunakan database penjualan ini. Jadi, database penjualan tadi sudah selesai terbuat dan kita juga sudah berada di dalam database penjualan sehingga kita bisa melakukan penambahan tabel. Nah, di sini saya akan menambahkan tabel transaksi sesuai dengan instruksi yang ada di dalam soal. Nah, untuk isi dari tabel transaksi sendiri itu ada ID transaksi yang bertipe data varchar dan jumlah karakternya itu 5 saja. Kemudian ini dijadikan primary key. Selain itu ada juga tanggal transaksi. Itu tipe datanya date. Kemudian ada juga nama produk bertipe data varchar. Jumlahnya ada 30. Kemudian yang terakhir itu saya kasih dia total. Itu adalah integer. Kita enter. Langkah selanjutnya adalah membuat 3 user yang berbeda agar bisa diakses oleh teman saya nantinya. User yang pertama yang saya akan buat itu adalah admin, kedua kasir, dan yang ketiga itu adalah supervisor seperti yang diinginkan di dalam soal, yaitu dengan memasukkan codingan create user atau buat user. Kemudian masukkan user apa yang ingin dibuat. Di sini saya ingin memasukkan user admin. Kemudian kita beri tanda add agar kita bisa menentukan dari mana user admin ini bisa mengakses server database. Kemudian kita beri tanda persen di dalam tanda kutip 1. Nah, tanda persen ini menandakan bahwasannya kita menentukan akses dari user admin itu dari mana saja, baik dari IP ataupun hostnya. Selanjutnya, kita ketikkan identified, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya masukkan 2006, kemudian enter. Nah, ini user admin itu sudah terbuat dengan password yaitu 2006.
Selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan akses yang dimiliki oleh user admin, di mana user admin ini bisa melakukan seluruh akses. Jadi caranya adalah grant, kemudian ketikkan all privilege sebagai penanda bahwasannya user admin ini bisa melakukan seluruh akses. Selanjutnya ini dari mana user ini bisa melakukan aksesnya itu ada pada on. Nah, itu kita masukkan nama database yang akan digunakan di dalam user admin ini. Jadi kita letakkan dia di database penjualan ini ya. Setelah itu tanda titik dan eh, bintang. Kemudian kita ketikkan to, terus kita masukkan ini admin sebagai penanda ataupun mengartikan bahwasannya seluruh akses yang ada pada database penjualan itu bisa diakses atau bisa digunakan pada user admin. Jalankan, kita run. Nah, ini sudah terbuat ya. Nah, langkah yang sama juga kita buat untuk membuat user kasir dan juga supervisor. Nah, untuk kata sandinya sendiri itu saya buat 2007. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian untuk hak akses dari user kasir ini berbeda ya dengan admin, yaitu dia hanya bisa menambah dan juga melihat data. Yang kita buat di sini adalah select dan juga insert on penjualan to, ini kasir ya. User yang terakhir kita buat adalah user supervisor. Untuk kata sandinya itu saya masukkan 2008, enter lagi. Dan untuk user supervisor itu kita masukkan hak aksesnya yaitu melihat, select, lalu menambah data atau insert, dan juga menghapus data, berarti delete. Nah, ini diganti menjadi supervisor. Dan kita enter. Jadi, ketiga user yang dibutuhkan sebelum saya meremote access ini sudah selesai dilakukan ya. Jadi nantinya teman saya Rahmatia itu akan menggunakan ketiga user dan juga ketiga password yang telah saya buat ini untuk di remote di dalam PC-nya. Dan saya nantinya akan meremote atau menggunakan database yang dia buat beserta user yang dia buat untuk saya lakukan remote. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke step berikutnya yaitu remote access. Yang pertama saya lakukan adalah mematikan seluruh firewall yang masih hidup. Kita masuk di Windows Setting, kemudian Privacy and Security, lalu pilih Windows Security, dan kita pilih Firewall and Network Protection. Dan di sini ada 3 yang harus kita matikan. Yang pertama itu ada domain. Yang kedua itu ada private network. Dan yang ketiga itu ada public network. Nah, kenapa kita harus mematikan Windows Firewall? Agar nantinya kita mudah dalam meremote komputer kawan yang hendak kita akses usernya. Ini kita close saja. Kemudian pastikan kita sudah menggunakan jaringan internet yang sama dengan PC milik kawan kita yang hendak kita remote tadi. Caranya adalah kita klik WiFi dan kita hubungkan dengan laptop kawan kita tadi. Dan ini sudah terkoneksi ya. Nah, untuk mengecek apakah ini koneksinya sudah
berjalan dengan baik atau belum. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ping, dan kita masukkan IP address dari PC kawan kita tadi. Kita bisa klik di WiFi, terus kita klik ini. Untuk IP address yang digunakan adalah IP default gateway, karena IP default gateway ini adalah IP dari pemancar jaringan. Jadi saya menggunakan jaringan dari kawan saya tadi, di mana laptop kawan saya itu pastinya dia menjadi default gateway. Kita Ctrl C aja, terus kita masukkan ke sini, dan kita enter. Nah, kalau hasilnya reply from, berarti itu tandanya PC kita sudah bisa berkomunikasi atau terkoneksi dengan baik oleh PC teman saya tadi, yaitu Rahmatia. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka CLI dari Workbench kita. Kita masukkan password dari user root. Ini adalah user tertingginya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan remote access dengan mengetikkan sistem MySQL, lalu minha. Kenapa pakai minha? Karena kita menggunakan jaringan WiFi ya, jaringan internet. Nah, terus masukkan IP address dari komputer teman, kemudian minu, ini ada usernya, itu admin yang akan diakses. Kemudian min p itu adalah passwordnya. Nah, password dari user admin di kawan saya itu adalah 12345. Ini berarti sudah berhasil kita akses. Kemudian adalah kita lakukan penggunaan database-nya. Kemudian kita enter. Nah, database-nya sudah terubah. Kemudian kita lakukan lihat data, select bintang from. Tadi tabelnya itu adalah transaksi. Nah, di sini belum muncul data apapun karena memang teman saya itu belum memasukkan data apapun di dalam tabel transaksi. Nah, barulah kita lakukan penginputan atau penambahan data dengan cara insert into transaksi. Nah, di sini saya langsung memasukkan dua data saja. Di koma, kemudian enter. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini, berarti udah berhasil ditambahkan datanya. Kemudian kita cek saja. Nah, sudah ada datanya. Nah, kemudian saya hendak mengakses user lain di PC teman saya Rahmatia, yaitu yang kedua adalah kasir. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi, yaitu sistem MySQL, Minha. Di sini kita kasir. Passwordnya masih sama seperti yang tadi. Nah, karena kasir ini hanya bisa melakukan lihat data dan juga penambahan data, maka saya akan mencoba melihat dan menambahkan data tadi. Nah, selanjutnya adalah saya insert lagi data melalui user kasir ini.
untuk melihat apakah hak akses dari kasir ini hanya lihat dan juga tambah data saja dari database yang dibuat oleh teman saya tadi, maka di sini saya akan membuktikannya dengan melakukan update data. Nah, jika hasilnya error, itu berarti hak aksesnya sudah benar. Selanjutnya kita enter saja. Hasilnya error berarti sudah dipastikan bahwasannya hak akses yang dibuat oleh teman saya Rahmatia itu sudah benar. Kemudian saya mencoba untuk mengakses user supervisor. Password yang dimasukkan itu masih sama seperti yang dua user tadi. Karena tadi hak akses dari user supervisor adalah melihat, menambah, dan juga menghapus, maka saya akan melakukan ketiganya untuk melihat apakah sudah dibuat akses ketiganya tersebut. Nah, ini saya hendak menghapus ID transaksi 003, enter. Nah, kita select dulu. Harusnya hasilnya itu ID 003 itu nggak ada. Untuk membuktikannya lagi, saya juga ingin melakukan update data. Kalau hasilnya error, berarti memang kawan saya membuat akses untuk user supervisor itu hanya 3 tadi. Wih, transaksi, set. Kita enter, harusnya error. Nah, ini error. Nah, berarti hak akses yang teman saya itu sudah benar. Nah, untuk mengetahui hasil akhir dari seluruh data yang sudah saya masukkan melalui akses user tadi, nah itu saya cek di database MySQL Workbench yang teman saya miliki, yaitu sebagai berikut. Ini sekarang saya sudah ada di isi milik kawan saya, Rahmatia. Di sini saya akan mengecek hasil akhir dari pengisian data di dalam database penjualan yang dia punya dan di tabel transaksi yang dia punya juga setelah saya isi melalui remote access tadi. Itu dengan cara mengetikkan select bintang from transaksi, nama tabelnya koma. Oh, ini belum digunakan. Ini gunakan dulu use penjualannya. Kita jalankan ulang. Nah, ini dia hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Benar ya, teman-teman.
sama, berarti remote aksesnya sudah selesai. Nah, itulah tadi video penyelesaian dari tugas mata kuliah basis data lanjut untuk remote access database yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Kami akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.